apapun putusan MK adalah binding and final, res judicata pro veritate habetur. Ini yang kemudian jadi masalah, dan ini seolah-olah lalu memberikan karpet merah kepada Mas Gibran untuk bisa nyalon menjadi wakil presiden. Bahkan dikabulkan, sekarang terjadi perdebatan, ada cacat, tidak ada tanda tangan, atau tanda tangannya berbeda dan seterusnya itu. Itu menjadi persoalan. Negara ini tidak baik-baik saja. Jadi demokrasi kita terancam. Demokrasi kita tercederai. Tercederai ya. Dengan putusan itu. Sekarang kita akan bahas nih, spill tentang putusan MK, Mahkamah Konstitusi, yang menjadi mahkamah keluarga. Ini memang sangat menjengkelkan buat sebagian orang, termasuk saya, dan juga co-host saya sekarang nih, namanya Mas Ferdi. Nah, ini adalah, kami alumni UGM, ya. Kami dulunya adalah pendukung jihaders, die hard untuk Mas Jokowi. Karena sesama alumni UGM kita ya Mas ya. Iya, jelas. Nah, tapi putusan ini ternyata menggoyahkan kami, ya kami lulusan ini ya bisa bilang kita intelektual nih, katanya sih. Nah, kita kecewa dan sebagian dari intelektual yang di UGM ini kemudian merasa sangat sedih. Saya sih sedih. Ya. Nah, kalau saya ini adalah Ferdi, silakan kenalkan nih Mas Ferdi nih, biar teman-teman tahu nih. Baik, jadi nama saya Harfardi Muhammad Iqbal. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Kahgama, Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Salam kenal semua. Oke, jadi Kahgama ada haknya ya? Ada haknya. Ada haknya. Hukum. Hukum. Gitu. Kalau yang secara semuanya kan Kahgama, nggak pakai hak. Betul. Kalau Kahgama udah naik haji berarti udah ya? Naik haji. Ada haknya. Ini tengah ya? Nah, ini Mas Fardi, kita nih sekarang lagi ada tamu. Ini buat saya sangat senior ya. Memang pendekar hukum juga. Karena kita bahas tentang hukum. Ya. Nah, ente kan juga di Fakultas Hukum, saya kan ekonomi, ini beda nih. Nah, membahas tentang Mahkamah Konstitusi di keputusannya ini, yang sangat buat saya sih sangat, nggak kontroversial sih ya, menyedihkan lah kalau buat saya. Jadi, tamu kita kali ini adalah Mas Profesor Nindyo. Nah, mungkin Mas Fardi lebih kenal nih dengan beliau nih. Ya, bagaimana tentang Mas Profesor Nindyo ini? Iya. Kalau saya sih manggilnya nggak berani manggil Mas ya. Nggak bisa ya? Kan sesama alumni, kalau saya boleh manggil Mas. Tetap Profesor, karena saya kenal beliau itu sejak saya awal kuliah. Beliau memang guru besar kami di Fakultas Hukum UGM. Guru besar ya. Dan Prof. Nindyo ini ya sebenarnya jadi kiblat kami lah ya terhadap semua persoalan apapun yang terkait dengan ya baik itu hukum, dan sekarang mungkin berkaitan dengan politik gitu. Oke, waktu mahasiswa kegiatan mahasiswa juga jadi kiblat nih. Oh, jadi kiblat. Tempat konsultasi gitu ya. Iya, tempat konsultasi, kecuali terutama kalau misalnya telat bayar. Telat bayar, nilai jelek gitu nilai kan. Jelek, ya? Mohon arahnya, Prof. Jadi memang Prof. Nindyo ini memang orang yang memang ya sangat care dan mau turun ke bawah, mau berdiskusi bahkan dengan kami mahasiswa yang ya sebenarnya jauh ya. Kelas ininya ya, waktu kalau umur mungkin agak dekat ya sama saya. Ya. Tapi secara senior mereka sangat beliaulah tokoh dari Fakultas Hukum UGM. Jadi memberikan wawasan, pengalaman dan semua ilmunya juga kepada teman-teman adik-adik kelas ini sangat baik ya, sangat akur sekali ya. Betul, sangat. Oke. Karena saya dengar juga Pak Nindyo ini sudah aktif dari zaman mahasiswa. Jadi beliau tuh jadi sekretaris umum Dewan Mahasiswa, kemudian juga pernah jadi dosen teladan di UGM, kemudian banyak sekali kegiatannya, kegiatan sosialnya juga sabrek-abrek, prestasi akademik juga demikian gitu. Saya kalah jauh kalau saya mah. Mas Prof, kita ini lagi mau bahas tentang Majelis Konstitusi nih putusannya. Yang kemarin kok unik banget ya kalau buat saya ya. Tapi setelah itu saya jengkel sebentar, tapi saya sedih nih. Nah, menurut Mas Prof gimana sih Mahkamah Konstitusi itu putusan yang 40 tahun kemudian bisa menjadi cawapres, bisa jadi capres malah sebetulnya ya. Kemudian juga tadinya tidak bisa, kemudian ditambah lagi frase gubernur pernah pilkada, itu pun juga masih kontroversi, pilkadanya wali kota, yang ini juga gubernur, tapi tiba-tiba putusannya boleh. Mendekati tahun politik. Mendekati tahun politik, ini kan luar biasa ini. Gimana nih Prof, tanggapannya Prof? Iya, begini adik, saya pertama harus nyampaikan dulu bahwa saya ini begitu mendapatkan mendapatkan jabatan guru besar itu
merger saya terus terang di hukum bisnis. Hukum bisnis ya. Ya. Tetapi saya punya pengalaman banyak sebagai aktivis maupun pemerhati di bidang ya politik. Jadi itu otodidak maupun kalau dari sisi legal sebenarnya kalau dikaitkan dengan persoalan yang belakangan rame itu umum lah. Saya bisa mempelajari, saya bisa mengetahui dan saya juga sudah sering menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk beberapa persoalan yang berkaitan dengan judicial review atas undang-undang. Atas undang-undang. Ya, yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi saya ya tidak ingin berlebihan, saya memahami tentang isu-isu yang belakangan menarik seperti yang tadi adik katakan itu. Tetapi major saya di hukum bisnis. Supaya orang tahu bahwa jangan sampai orang berpandangan bahwa Nindyo ini bicara apa, dia adalah pemerhati hukum bisnis kok ngerti tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Mengerti, bisa dipahami dan bisa dipelajari. Itu sangat umum lah. Itu. Saya yang ekonomi boleh, Jok. Nah. Komen aja juga Betul, boleh ya, kok. itulah makanya. Jadi itu saya perlu sampaikan dulu supaya dipahami. Siap. Begitu, Ade. Oke. Ya. Jadi putusan ini gimana ya? Apakah akan mencederai demokrasi kita nih? Karena saya lihat juga banyak sekali ya intelektual yang menyampaikan kegelisahannya. Ada Farmasi Suseno saya lihat, ada juga Mas Butet, ada juga Gunawan Muhammad, terus Jimli Sidiki juga saya lihat di itu berapa kali pernyataannya juga kecewa ya gitu dan sedih. Nah ini gimana Prof? Kira-kira Prof? Iya. Jadi saya tentu tidak usah mengulangi lagi itu ya. Itu kan sudah viral di mana-mana itu. Tentang kegelisahan, kesedihan. Yang kemarin saya juga mengikuti itu yang di Kompas yang pas acaranya Rossi dengan Mas Gunawan Muhammad ya. Ekspresinya betul-betul ekspresi sedih itu. Sampai seperti menangis ditahan kan. Itu kan ekspresi menunjukkan kesedihan. Ya yang dulu juga habis-habisan menjadi pendukungnya Pak Jokowi. Ya, kalau kita sama-sama alumni pendukungnya Mas Jokowi, saya lebih tua jauh dari Mas Jokowi juga. Ya, sekarang lalu kecewa karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang suka atau tidak suka secara tidak langsung kemudian memberikan karpet merah pada putra sulungnya Mas Gibran. Ya, kemudian juga Mas Butet juga ekspresinya ekspresi sedih dan bahkan ekspresi jengkel. Ya, kemudian Romo Manis Suseno dan masih banyak pemerhati lain. Kalau intelektual, rekan-rekan saya di komunitas intelektual di Guru Besar juga menyuguhkan kekecewaan untuk itu. Oh, jadi para guru besar di UGM Gajah Mada tidak juga hanya begitu di Universitas ya? Gajah Mada, di luar Universitas Gajah Mada. Rekan-rekan saya yang dari UNER juga menyatakan ekspresi yang sama. Dari USU, dari Jember, semua menyatakan ekspresi yang sama. Ya, dari nalar sehat saja, kalau kita bicara dari kaum intelektual, ya itu runutan, apalagi di Fakultas Hukum ada uji eksaminasi tentang itu. Oh iya. Jadi pada tataran teoritis dari segi ilmu hukum itu, putusan hakim memang doktrinnya, asasnya adalah res judicata pro veritate habetur. Apa artinya itu? Artinya putusan hakim sekalipun barangkali salah. Tetapi kalau sudah diputus, apalagi binding and final, artinya hukum. Artinya hukum, ya harus berlaku. Sudah mengikat ya? Mengikat, begitu. Tetapi pada tataran uji eksaminasi, ya kita bisa mengkritisi. Ya. Hukum sekalipun sudah jadi putusan final, tetapi kita bisa mengkritisi. Oh, rupanya di dalamnya banyak kesalahan. Di dalamnya banyak argue yang diberikan oleh hakim si pemutus, ya, umpamanya argumentasinya dangkal, terus ada banyak yang sebenarnya dissenting opinion. Kalau di Mahkamah Konstitusi ada dua hal, ada yang occurring opinion, ya, ada yang dissenting. Kalau yang occurring itu masuk kepada ranah dissenting, tetapi diterjemahkan berbeda, itu boleh dikritisi. Itu ya. Demikian. Jadi dikritisi itu sebagai ruang demokrasi dan itu dilindungi undang-undang juga. Betul, itu ruang demokrasi supaya para pembaca, pemirsa atau pemerhati yang ingin membaca keputusan itu yang menjadi fenomena ya, atau menjadi perdebatan di masyarakat lalu mengerti, oh seperti ini rupanya terjadinya putusan itu. Ya, saya secara tidak langsung waktu habis putusan itu bertemu karena salah satu hakim itu juga rekan saya,
Mas Arief Hidayat, ya, itu ketemu saya di Universitas Pelita Harapan pada saat DS. Ya, kebetulan beliau berbicara di sana. Beliau juga mengatakan ekspresinya seperti sedih. Oh. Iya, sedih dengan hakim anggota pun iya, merasa sedih ya. Anggota dengan mengatakan apalagi bahwa, kita ya. Iya, iya. Yang kemudian viral di mana-mana juga di acara lain itu. Tapi saya di UPH mengikuti langsung saya. Waduh. Ya, beliau mengatakan bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Jadi demokrasi kita Demokrasi kita tercederai. Tercederai ya. Dengan putusan itu. Kurang lebihnya begitu. Siap. Iya. Eksaminasi sebenarnya apa sih bro? Tolong terangin dong bro. Ini. Itu dia. Ini menyambung tadi ya penjelasan Prof bahwa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai masyarakat adalah kita melakukan eksaminasi atau pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaan pengkajian terhadap menguji tuntas lah putusan gitu ya. tersebut. Apakah memang ada hal-hal yang itu mungkin secara keilmuan ini sesuai apa tidak gitu kan. Kalau saya sendiri juga membacanya ketika membaca putusan itu. Mas Edi, itu saya melihat banyak sekali hal-hal yang inkonsisten gitu ya. Putusan MK ini Putusan MK ini. Dari persoalan legal standing, dari pemaknaan open legal policy, dari persoalan nebis in idem gitu. Tapi kan kita di sini bicara eksaminasi, kita ya hanya melihat saja gitu ya. Oh ini putusan ini sangat mengecewakan gitu ya. Sangat kita kurang gitu. Dinilai nih ya, kita nilai ya ibaratnya ya. Secara gitu ya. Kita sebagai masyarakat gitu. Cuman mungkin ini yang saya juga ingin tanyakan juga gitu kepada Prof. Izin boleh ya? Apa ya? Apakah memang ya, karena memang kita sudah mengetahui nih bahwa putusan ini sangat miris sekali gitu. Apakah memang, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nindyo bahwa ya putusan ini ya mau dalam tanda kutip sekacau apapun ya tetap hukum gitu kan? Iya. Nah dalam hal ini apakah memang kita harus menerima, maksudnya kita sebagai masyarakat intelektual harus menerima kenyataan pahit itu atau ada bisa upaya lain? Ada upaya yang lain gitu Pak, gitu Prof. Demo gitu misalnya, jangan. Intelektual dong. Intelektual Ya pertama kalau dari catatan saya, ya itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya, ini PR bangsa menurut saya, persoalan besar bangsa. Ya, menjadi pertanyaan besar persoalan yang berkaitan dengan integritas. Integritas. Iya. Integritas itu berkaitan dengan kesadaran moral, ya, yang mengerucut menjadi kesadaran hukum. Ini enggak integritas siapa nih? MK-nya apa siapanya nih? Ya, kalau saya boleh katakan kalau ini bicara tentang produk putusan, ya kita harus akui bahwa yang perlu dipertanyakan tentang integritas yang membuat putusan. Putusan hakim gitu. Karena yang kita lagi eksem kan putusan MK ya. Betul. Iya. Jadi itu yang menjadi, dan saya katakan kenapa persoalan besar ini persoalan bangsa. Di beberapa putusan yang lain juga banyak orang mengkritisi atas beberapa putusan pada tataran uji eksaminasi tadi. Saya sangat sependapat dengan pendapat dari Prof. Mahfud. Bukan karena Prof. Mahfud sekarang jadi partnernya Mas Ganjar, bukan itu. Tetapi pada tataran intelektual, Prof. Mahfud kenapa saya katakan saya sependapat, beliau pernah menjadi hakim konstitusi dan bahkan pernah memimpin Mahkamah Konstitusi. Oh iya, beliau pernah. Ya, apa pendapat Prof. Mahfud? Waktu ditanya juga di media, ya, pendapatnya bahwa, dan saya juga pernah beberapa senior yang saya ajak bicara tentang persoalan itu berpendapat begini, bahwa ranah untuk menguji tentang norma peraturan perundang-undangan, kalau itu tidak salah, itu maka bahasannya bahwa itu domainnya DPR dan pemerintah. Ranahnya DPR dan pemerintah. Jadi kalau tadi itu pasal 169Q ya kalau tidak salah, ya, dari Undang-Undang Pemilu yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh banyak pihak, sampai 6 kali saya baca itu, ya, sampai 6 kali, yang 3 ditolak, yang 2 NO, need on conclude verklar, itu tidak diterima, ya, yang 1 dikabulkan. Bahkan dikabulkan, sekarang terjadi perdebatan, ada cacat, tidak ada tanda tangan, atau tanda tangannya berbeda dan seterusnya itu. Itu menjadi persoalan. Itu administrasi aja itu Prof sebetulnya. Ada yang berpendapat begitu, tetapi yang lebih substansi beberapa kali itu pasalnya sama. Sudah diajukan yang sama. Sudah diajukan sama. Sudah diajukan. Itu tadi yang Fardi bilang bahwa apakah tidak ada persoalan nebis in idem. Ya, saya tahu ada salah satu mantan hakim juga, Pak
Dewo dari Bali mengatakan ini sebenarnya masuk ranah nipis and idem. Itu makanya yang dulu-dulunya ditolak itu saya kira salah satu dasarnya, loh ini perkara sudah pernah diuji, kenapa dimasukkan lagi? Ini sudah diuji, kemana dimasukkan lagi? Kemudian ada frase, ya. Jadi kesannya trial and error ya, udah masuk diuji lagi. Kesannya begitu. Okay. Di domain saya, adik ya, hukum bisnis ada begitu. Oh dia trial to hard ya. Ini juga aktual di media ini. Di kalangan pengusaha menjadi menarik. Sebagai contoh aja yang saya analogkan dengan peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini, yaitu soal putusan PKPU, penundaan kewajiban bayar utang. PKPU ya. Orang pilot kemudian suruh bayar. Betul. Gitu Dia kan. tahu ya, itu domain orang hukum bisnis. Itu PKPU itu karena tidak mengenal nipis and idem, maka PKPU itu bisa dilakukan terus. Ya, memang diperbolehkan ya? Iya, memang diperbolehkan. Ya, dulu filosofinya PKPU itu binding and final, nggak boleh ada kasasi. Nah, begitu terus ditambah sekarang kreditur boleh ngajukan PKPU. Nah, setelah itu, udah PKPU bisa diajukan beberapa kali, padahal materinya sama. Itu aja ya? Itu saja. Utang piutangnya sekian, itu doang gitu ya? Bahkan betul. Cuma dasar pemikirannya beda-beda. Itu. Makanya saya bilang, kembali saya tadi ke materi itu, Prof Mahfud kalau saya tidak salah di media mengatakan bahwa itu domainnya DPR sama pemerintah. Kalau toh akan ada tambahan frase bahwa peserta ya yang bisa dicalonkan menjadi wakil presiden atau presiden minimal umur 40 tahun atau pernah punya pengalaman jadi pemerintahan atau jadi kepala daerah ya tingkat provinsi, wali kota dan kabupaten ya. Tambahan frase ini domainnya DPR sama pemerintah. Gitu si pembuat undang-undang Si pembuat undang-undang. Bukan si penguji di MK ini. Jadi open legal policy tadi ya. Itu dasarnya open legal policy. Ya. Itu, tapi yang terjadi ternyata itu menjadi putusan MK. Begitu menjadi putusan ya tadi seperti Fardi katakan yang saya sampaikan di depan, apapun putusan MK adalah binding and final, res judicata pro veritate habetur. Ini yang kemudian jadi masalah. Dan ini seolah-olah lalu memberikan karpet merah kepada Mas Gibran untuk bisa nyalon menjadi wakil presiden. Karpetnya nggak merah, kan udah nggak merah lagi katanya. Iya, apa itu terserah saja. Ya kalau karpet merah blue lagi. Betul. Merahnya beda. Ya masyarakat yang kecewa, kemudian wah ini bagaimana kok begini. Kita lagi meragukan merahnya nih. Ya saya sendiri sebagai pemerhati di bidang hukum dan juga ya mengamati kasus ini, ya, putusan ini saya sendiri, kenapa bisa begini? Jujur saya katakan juga bahwa ini ada nuansa-nuansa politis. Ya, kalau ada masyarakat yang mengkait-kaitkan juga bahwa ini ada karena putra presiden dan seterusnya, menurut saya tidak salah. Masuk akal orang mengkait-kaitkan seperti itu. Logis. Orang mengkait-kaitkan karena ada pamannya yang menjadi ketua MK, yang pada putusan-putusan sebelumnya dia menempatkan diri karena konflik tidak ikut terlibat di dalam pembicaraan keputusan, tapi belakangan dia akhirnya masuk. Kalau orang kemudian menyatakan bahwa wah ini ada konflik of interest, ya, harusnya menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman kalau ada konflik of interest harusnya dia mundur untuk tidak ikut terlibat. Tapi ternyata tidak. Tapi kan ini om sama ponakannya kan cuman in-law, bukan darah langsung. Ya apapun. Datang belakangan in-law pun kan bagaimanapun akhirnya kan keluarga tadi. Oh iya sih. Iya sih. Nah, tapi kalau misalnya nih, saya berandai-andai ya Prof ya. Kalau misalnya Ferdi kan masih muda, kemudian jadi pemimpin di wali kota, gubernur, ataupun jadi pemimpin nasional. Saya senang loh. Iya. Saya senang, artinya gini, ketika orang-orang muda dikasih kesempatan yang sama gitu ya dengan yang sudah berumur dan pengalaman. Jadi kayak saya lihat kayak Emil Dadak wakil gubernur Jawa Timur itu muda dan bagus gitu kan. Nah di luar negeri juga banyak kan yang di presiden di Amerika juga ada gitu kan, yang perdana menteri juga banyak yang muda-muda dan hasilnya saya kira bagus. Saya tidak melihat bahwa pemimpin muda itu jelek. Itu sih sebetulnya fair ya. Lo mau kan jadi gubernur, jadi presiden kan? Jadi gubernur oke. Nah, sekarang gini Prof, salahnya di mana dok? Kan kita yang muda gitu. Saya setuju kamu deh. Bahwa saya betul harus ngakui bahwa
anak-anak muda sekarang brilian, smart, saya harus akui. Ya, banyak pengalaman. Sekarang mencari pengalaman lewat media itu sudah sangat gampang. Tapi saya juga selalu menyatakan kepada para mahasiswa saya, jangan hanya berhenti untuk mencari pengetahuan lewat Google, lewat media-media elektronik. Kalau tidak mau baca textbook, nanti kamu akan ketinggalan tentang substansi asas-asas yang ada di dalamnya. Itu satu catatan saya. Ya. Jadi saya menanggapi apa yang dikatakan bahwa anak sekarang muda yang potensial dan mampu menjadi pemimpin, saya amin, saya oke. Tapi untuk case ini, ya, yang banyak masyarakat yang menyayangkan karena apa? Ya, karena kebetulan saja ini putra presiden. Oke. Ya, orang yang mau ngajukan uji materi itu juga mengatakan bahwa merasa terhambat saya kalau kepingin sendiri. Itu yang satu dulu lah, dia sendirilah. Berharap kalau suatu saat saya jadi presiden berarti tertutup dengan norma ini, umur ini. Itu kan. Yang kedua dia bilang bahwa Gibran adalah fan-nya. Ya. Fansnya Gibran. Jadi dia fansnya Gibran. Ya, dia fansnya Gibran, fan berannya Gibran. Jadi sudah menunjuk bahwa seolah-olah Gibran punya keinginan. Padahal belum tentu juga waktu itu. Apa memang iya, saya nggak tahu juga kan. Tetapi justru ini, pemohon ini mengatakan bahwa saya fan-nya Gibran. Jadi dengan umur 40, karena Gibran sekarang 36, berarti mbak kesempatan dong. Saya ajukan aja permohonan ini. Nah, kebetulan putra presiden. Kebetulan lagi pamannya ketua MK. Kebetulan lagi ini ranahnya memang judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kebetulan ya. Kebetulan. Semua kebetulan. Kebetulan terus permohonannya dikabulkan. Kebetulan lagi Gibran sekarang jadi cawapres. Jadi saya kira masyarakat tidak salah kalau akhirnya berpikir bahwa oh ya ini karena memang ada kesempatan. Jadi yang saya sedih, yang saya persoalkan, yang saya kalau boleh kecewa itu, ini prosesnya ini. Jadi saya tidak menafik itu bahwa kalau anak muda masih berkesempatan, ya dulu yang saya baca di media bahkan Mas Gibran itu mungkin nanti gubernur Jawa Tengah. Oh iya, saya mendukung itu. Berpengalaman gantikan Mas Ganjar, ya. Terus habis itu pemanya berkepengalaman nanti berkesempatan di DKI, saya baca juga di media. Ya habis itu berkesempatan barangkali jadi presiden. Itu good ya. Nah, kalau ini sepertinya kok lalu seperti ada langkah potong kompas. Kalau tidak dengan menggunakan bahasa mungkin ya diberikan kesempatan atau dikarbit untuk langsung menjadi pemimpin. Buat saya nggak dikarbit ini, di instan ini. Wah, ya. Apapun lah kamu bilang dikarbit masih ada proses loh. Ini instan nih, cepet cus. Itu makanya. Jadi proses itu yang tapi kalau kita berandai-andai Prof, seandainya yang maju adalah Emil Dardak, kan bukan anaknya presiden, nggak masalah dong. Seandainya nih berandai-andai nih, kalau Gibran kan anak presiden jadi masalah. Betul. Ya justru karena putra presiden, terus kemudian dan melalui proses yang banyak dipertanyakan oleh banyak orang yang tadi saya sampaikan di depan. Ya itulah yang kemudian dikritisi oleh masyarakat. Ya, jadi karena Gibran anak presiden seakan-akan dia dapat kabel karpet merah hijau kuning lah gitu kan, karpetnya banyak nih masalahnya nih. Apapun lah tadi itu persoalannya. Iya. Jadi itu bisa kita teman-teman di netizen bilang itu sebagai politik dinasti gitu kira-kira. Atau dinasti politik atau politikan. Saya tidak begitu mendalam dengan terminologi dinasti. Ada beberapa orang yang bilang tidak ke dinasti. Ya, karena ya ini kan memang ada keluarga ya. Kalau dinasti dalam konteks ya karena satu terah dan seterusnya ya barangkali ya iya. Memang satu keluarga kan. Kenyataan ya. Kalau dinasti dalam pengertian itu, umpamanya dinasti dalam konteks lama berjalan sejarah di keraton ya, dinasti itu kan keluarga keraton. Nah, kalau dikaitkan dengan itu, analog dengan itu ya ini keluarga presiden, betul kan? Iya. Itu. Kalau saya sih ngelihatnya gini nih, Prof. Mohon izin nih, Prof. Di Amerika juga banyak koordinasi. Bush gitu apa namanya jadi presiden terus. Cuman kalau di Asia Tenggara juga ada kayak apa namanya di Filipina ya. Ya, baik Benigno maupun Marcos juga kan juga ke bawahnya juga seperti itu. Walaupun kalau Hun Sen itu di Myanmar saya nggak bisa jadikan ini patokan. Karena Hun Sen pun kesannya nih ya terpilih anaknya ini kan dengan cara demokrasi ala Hun Sen.
Boleh nggak saya katakan kayak begitu sekarang nih? Kini akan terpilih, seandainya menang nih, terpilihnya Gibran, gitu menang, ini demokrasi ala Jokowi, demokrasi ala Hun Sen. Boleh dong. Ya, kalau ada masyarakat yang berpendapat seperti itu, menurut saya juga tidak salah. Tapi kan akibatnya Hun Sen yang Myanmar sekarang kan dikucilkan lah kalau bahasa simpelnya. Ini kan risikonya berat gitu loh. Oh ya, itu soal risiko kan soal lain. Ya, tetapi tadi saya mau katakan, ya, saya juga tidak menafik. Jadi kalau seperti yang kamu contohkan Amerika, George Bush Junior juga akhirnya jadi presiden, ya. Ibaratnya kan juga tutburi kepada orang tuanya, bapaknya yang dulu presiden. Tapi ada sepaling waktu, ya, ada pembentukan, mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin itu tidak seperti yang tadi Edi bilang. Bukan instan ya? Ya, seperti instan. Ini kan sepertinya kalau orang masyarakat kemudian berpandangan bahwa karena putra presiden kemudian dibuat sedemikian rupa, loh sudah ada uji materi tentang pasal itu yang berkaitan dengan umur itu, sudah diuji beberapa kali, ditolak. Bahkan ada yang tidak diterima, kemudian satu terakhir justru anak mahasiswa, yang aku mahasiswa, ya, kemudian dia malah dengan frase tambahan, kemudian itu yang diputuskan, itu yang dikabulkan. Pada saat yang ditolak-tolak katanya, pamannya yang berada di Mahkamah Konstitusi tidak ikut terlibat, tetapi justru pada momen yang akhirnya ini diputuskan untuk memberikan kesempatan kepada Mas Gibran, ya, pamannya ikut terlibat. Oh, terlibat total. Ambil peranan. Iya. Bisa nggak kita saya bilang tahu itu. ada semacam intervensi atau mungkin cawe-cawe ya istilah yang bulan Juli kemarin Pak Jokowi itu bilang. Iya. Atau cawe-cawenya Mas Hafri nih. Ya, tentu kalau sampai ke tataran itu kan saya juga tidak bisa dong menjustifikasi ada intervensi atau cawe-cawe itu tidak. Kalau bahasa normatifnya selalu katakan tidak terlibat, tidak tahu, sudah dewasa dan seterusnya, itu jelas pasti normal. Tetapi kalau masyarakat kemudian membacanya seperti tadi yang saya sampaikan, karena ada konflik kepentingan, kebetulan ada konflik kepentingan, ada omnya dan seterusnya, kebetulan lalu ini orang yang mengajukan permohonan ini sebagai fans beratnya Gibran, ya belum kok sudah menunjuk Gibran. Jadi seolah-olah dia ini fan berat ini kan ingin mencalonkan Gibran, ya, untuk masuk ke umur 40 supaya berkesempatan menjadi capres atau cawapres. Udah kelihatan banget ya. Dia mau ngomong apa kita harus percaya. Nah, kalau seperti ini kok umpamanya orang tuanya tidak tahu, rasanya kok tidak mungkin. Gak mungkin. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau masyarakat punya pandangan seperti itu, menurut saya juga tidak salah. Oke, siap. Itu. Oke, sekarang gini. Pada kenyataannya sekarang kan di KPU juga sudah daftar 3 pasangan. Ya. Nah, terus kita sih alumni UGM ya, maksudnya akhirnya kan kita banyak juga nih calonnya. Betul. Yang udah jelas murni UGM ada 2 pasang, Mas Anies sama Mas Anies. Caimin, UGM. Betul. Kemudian UGM semua itu. Mas Ganjar sama Prof Mahfud, UGM juga. Yang satu ini non UGM. Bapaknya UGM. Jadi akhirnya kita tuh ini luar biasa, betul Gajah Mada ini yang ingin menaklukkan Nusantara soalnya. Kalau saya bilang mah nih Gajah Mada Sindiket. Nah, Mas Ferdi, kita nggak takut nih, maksud gini, apakah sekarang ini kita juga akan yakin Pilpres ini akan jurdil gitu, jujur, adil, kemudian apa dengan segala macam dinamika yang ada. Kalau menurut lu kira-kira gimana? Jurdil mungkin baru kita bisa rasakan nanti gitu ya. Cuman walaupun kalau menurut saya ya, awalnya sudah dibuka dengan posisi seperti ini gitu ya. Nah mungkin ini yang jadi kita sebagai masyarakat gitu ya harus benar-benar bisa pantau gitu ya bahwa ini permulaannya saja sudah ada tadi. Mencurigakan tadi ya, hal-hal mengecewakan, mencederai demokrasi, yang hukum lah ya, lebih ke hukum gitu ya. Nah berarti bagaimana nanti yang akan terjadi dalam proses pemilihan nanti gitu. Menurut saya sih itu juga yang dari sisi kami, dari sisi kaum intelektual itu Mas yang juga kita sepertinya harus siaga gitu ya. Siaga ya. Watching ya. Harus watching. Kita amatin. Jangan sampai nanti ada
ada ya dengan ya putusan-putusan yang lain atau tata cara yang lain yang mungkin nanti bisa memihak salah satu kandidat gitu ya. Oke. Nah, jadi gini Prof. Kan kemarin kan kita kan juga, saya sama nih, kita pejuang dari hadir untuk Mas Jokowi. Nah, melihat perkembangan ini memang sebelumnya sih, kan saya juga sudah lebih cenderung ke Mas Ganjar. Ya, profesor sih juga ke Mas Ganjar, karena sama-sama satu fakultas, sentimen saya tahu nih. Nah, terus, yakin nggak Mas Ganjar akan menang? Iya, saya sendiri masih yakin. Karena pertama ya, PDI yang sepengamatan saya, ya semakin mendapat tekanan, PDIP ya? Ya, PDIP itu semakin solid. Semakin solid ya? Dari sejarah dulu ya, semakin dapat tekanan ya, dalam tanda petik Bu Mega, ya semakin solid. Ya dulu di era lama kalau saya tidak salah Pak Cipto yang dari Surabaya itu sampai mengerahkan masa-masanya tanpa dikomando sampai ada istilah cap jempol darah dan seterusnya. Itu kan ya itu kan menunjukkan ekspresi tentang ketaatan dan kesulitan membela partai dengan integritas. Jadi tetap yakin, tetap solid. Saya masih punya yakin kalau solid ditambah juga dengan partai-partai pendukung juga sama-sama solid, masih survive. Yakin menang? Ya, masih yakin saya. Jadi nggak peduli nih ada Mas Jokowi beda kamar gitu, beda saya itu, nggak peduli ya? Saya masih yakin karena kalau seandainya betul lah ya, seandainya betul dari pendukung Pak Jokowi beda kamar, saya meyakini di beberapa media ternyata juga tidak semua beda kamar. Oh. Ya, saya meyakini tidak semua beda kamar. Yang kemarin yang di media betul atau tidak saya tidak tahu, perlu dicek gitu. Adi pengen itu. Ya, umpamanya Projo yang sekarang sudah menyatakan mendukung Pak Prabowo. Tetapi Projo Jawa Barat yang saya baca di media, saya ikuti di media, ya mendukung pada Ganjar. Terpecah juga pada kenyataannya. Iya, betul, pada kenyataannya itu. Nggak ada yang bisa bikin satu komando gitu ya. Kalau yang dulu, kalau pengamatan saya, umpamanya lah ya jelas kan pendukungnya PDI kan, harus diakui kan, Pak Jokowi ini tanpa pakai kendaraan PDI kan tidak bisa nyalon jadi presiden. Dan sejak dulu wali kota DKI kan kendaraannya PDI. Kemudian ada partai pendukung lainnya. Ya. PDI begitu Pak Jokowi upamanya betul Pak Jokowi upamanya tidak mendukung Mas Ganjar, PDI-nya kan tetap malah tambah solid. Tambah dengan partai-partai pendukung yang lain tidak ada masalah. Tidak berpengaruh banyak ya. Nah, menurut saya tidak berpengaruh. Cuma isu-isunya aja ya. Iya, ya betul. Isu-isunya dikemas sedemikian rupa, di framing sedemikian rupa. Menurut saya sering katakan juga teman-teman, udahlah kita tidak usah diskusi lagi tentang itu putusan Mahkamah Konstitusi. Kita solid kalau memang kita mau dukung Ganjar, kita solid bicara, ya sosialisasikan bagaimana prestasi Ganjar, Prof Mahfud dan visi misinya seperti apa untuk mengangkat derajat masyarakat kita. Ya. Prof, jadi dengan segala pertimbangan yang ada nih, dengan kontroversi MK, kemudian ada kemungkinan juga Mas Jokowi nggak bersama kita, yakin Mas Ganjar menang? Saya yakin Ganjar Mahfud menang. Siap. Mas Profesor Nindyo yakin Mas Ganjar menang? Saya juga Ade Saptono yakin Ganjar menang. Lalu Fer? Saya juga optimis dan semangat Gama. Ganjar Mahfud menang. Baik. Saya pamit, Ade Saptono. Saya Harfardi pamit. Saya Nindyo Pramono pamit. Dan kami semua yakin Ganjar Mahfud menang.